Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 10. Cerita dimulai. Setelah melihat Jeong yang berhasil menyerap energi Ki pada mayat Ilsang, Azur pun berkata, "Itulah prinsip dari ritual pengikatan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya." Jeong pun bergumam, "Aku merasakan ada rasa hangat yang masuk ke dalam perutku. Apakah ini yang disebut sebagai Ki seperti yang dikatakan oleh Goh-chan?" Berdasarkan dari perkataannya, kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengumpulkan energi Ki. Tetapi bukankah itu artinya aku bisa mengumpulkan energi Ki lebih cepat dengan cara menyerap energi Ki orang lain? Dengan kata lain, aku bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang simpel dan juga cepat seperti ini. Namun tiba-tiba saja Jeong begitu heran karena energi yang ia dapatkan telah menyebar di dalam ruangan itu dan menghilang begitu saja. Jeong pun bertanya kepada Azur mengapa energi Ki-nya langsung menyebar. Dengan santainya Azur mengatakan bahwa sifat alami dari Ki itu adalah menyebar. Lalu Azur pun mencoba untuk menjelaskan kepada Jeong. Ia berkata, "Dengarkan penjelasanku. Normalnya seseorang akan mengumpulkan energi Ki melalui berbagai macam teknik pernafasan. Dengan seperti itu, kau bisa mengumpulkan Ki pada pusat energi Ki-mu tanpa harus membuatnya menjadi menyebar. Dan di saat Ki itu sudah terkumpul, maka dia akan memperlihatkan karakteristik tertentu yang membuatnya tidak bisa tercampur dengan bentuk energi yang lain. Jadi, simpelnya akan sangat mustahil untuk mengumpulkan energi Ki hanya melewati ritual pengikatan." Mendengar penjelasan Azur tentang Ki itu, Jeong pun mengatakan, "Sungguh disayangkan, awalnya aku mengira aku bisa mengumpulkan energi Ki dengan begitu cepat." Azur pun hanya tertawa. Ia berkata, "Apakah kau berpikir untuk menjadi seorang master bela diri itu adalah hal yang mudah? Tetapi kau tidak perlu khawatir, sebagai permulaan kau sudah cukup bagus untuk melakukan pengikatan." Setelah mengatakan itu, Azur bergumam, "Ritual yang pertama adalah ritual pengikatan. Tetapi itu hanyalah langkah dasar dari 8 ritual penghancur. Namun meskipun hanya menguasai satu ritual saja, tetapi sudah bisa menciptakan probabilitas penggunaan prinsipnya yang tidak terbatas." Azur kembali berkata, "Pada akhirnya Ki adalah Ki meski dia akan tersebar secara langsung saat sudah keluar. Tetapi cobalah untuk memfokuskan Ki yang kau dapatkan pada telapak tanganmu melewati sirkulasinya." Mendengar itu, dengan polosnya Jeong bertanya kepada Azur apa yang dimaksud dengan sirkulasi Ki. Karena Azur sudah mengetahui bahwa Jeong sangat buta dengan seni bela diri, maka mau tidak mau ia pun kembali menjelaskannya. Azur berkata, "Coba saja kau bayangkan di dalam pikiranmu kau harus mensirkulasikan energi Ki dan juga membaca mantra pengikat secara bersama-sama di dalam pikiranmu. Jika kau bisa membaca dan menggunakan mantra itu, sudah pasti kau juga bisa mensirkulasikan energi Ki-mu." Setelah mengatakan itu, Azur bergumam, "Meskipun aku berkata begitu, tetapi seharusnya hal itu sangatlah mustahil bagi seorang pemula untuk mensirkulasikan Ki-nya tanpa mempelajari teknik sirkulasi. Memang sangat disayangkan dengan bakatnya yang seperti itu, namun sepertinya dia harus menunggu lagi di lain waktu." Terlihat Jeong yang mencoba untuk mempraktekkan dengan apa yang diucapkan oleh Azur. Jeong berkonsentrasi untuk mensirkulasikan energi Ki sembari membaca mantra pengikat secara bersama-sama. Memang benar tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Jeong. Energi Ki yang begitu pekat telah terkumpul pada telapak tangannya, meskipun Jeong hanya melakukannya dalam satu kali percobaan saja. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Jeong pun menggenggam energi itu yang ada di tangannya dan bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Lalu Jeong pun langsung menghantamkan tinjuannya itu kepada sebuah tiang yang berada tepat di hadapannya. Terlihat tiang besar itu langsung hancur seketika ketika tidak mampu menahan tinjuan Jeong yang telah terselimuti oleh energi Ki. Pada sisi yang lain, setelah melihat tinjuan Jeong, Azur bergumam, "Ini sangatlah mustahil. Seorang pemula yang tidak mampu menguasai seni bela diri, dia bisa melakukan sirkulasi Ki tanpa menggunakan teknik apapun."
Bahkan energi Ki yang terpancar dari dalam tubuhnya, meskipun hanya sekali coba, akan tetapi dia bisa mensirkulasikan dengan sempurna. Siapa sebenarnya bocah ini? Dia adalah seorang manusia yang sangat luar biasa. Selama aku hidup, aku sudah banyak melihat orang-orang yang berbakat. Akan tetapi, aku belum pernah melihat seseorang dengan intuisi yang luar biasa seperti ini. Sebenarnya bocah ini berasal dari mana? Dengan penuh percaya diri, Jeong berkata, pantas saja selama ini ada begitu banyak orang-orang yang tergila-gila dengan mengejar seni bela diri. Jika aku menguasai seni bela diri, maka aku akan bisa membunuh orang dengan mudah. Sontak, Azur sangatlah terkejut. Ia bergumam. Dia dengan cepat memahami sifat asli dari seni bela diri itu. Mendapatkan pencerahan dari seni bela diri ataupun semacamnya hanyalah omong kosong. Namun sifat alami dari seni bela diri adalah seberapa efisiennya kau bisa membunuh orang lain. Kemudian Azur tersadar dari lamunannya ketika Jeong yang bertanya, apakah yang dimaksud ritual kedua dari ke-8 ritual penghancur itu? Dengan penuh rasa percaya diri, Azur pun langsung tersenyum sembari ingin menjelaskan bagaimana caranya melakukan ritual yang kedua. Akan tetapi, tiba-tiba saja Azur menyadari kalau dia telah dimanfaatkan karena tanpa disengaja ia telah membantu Jeong dalam mempelajari sirkulasi Ki. Sambil berpaling, Azur berkata, hampir saja aku dimanfaatkan oleh manusia bajingan ini. Apakah kau berpikir kalau aku akan mengatakan segalanya begitu saja? Dengan kesalnya Azur bergumam, dasar sialan, aku keceplosan banyak setelah melihat bajingan itu melakukan segalanya yang aku ucapkan. Sekarang aku tahu mengapa para paktua itu selalu saja terobsesi terhadap murid-murid mereka. Ketika Jeong yang memanggilnya, Azur pun dengan kesalnya mengatakan kalau Jeong jangan pernah lagi berbicara kepadanya meskipun itu hanyalah sepatah kata. Jeong pun hanya bisa memperhatikan tangannya. Ia bergumam, sungguh sayang sekali, apakah hanya sampai di sini saja? Padahal aku masih memiliki beberapa pertanyaan kepada wanita itu. Azur mengatakan bahwa sifat alami dari energi Ki adalah menyebar. Jadi apa sebenarnya energi yang terasa dingin ini? Haruskah aku bertanya lagi dan membujuknya agar ia mau menjawab semua pertanyaanku tentang energi ini? Namun, aku rasa untuk saat ini dia tidak akan mau menjawabnya lagi. Tetapi aku merasakan akan lebih menyenangkan jika aku mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya energi dingin ini dan bagaimana penjelasannya. Lalu, meskipun Azur tidak ingin lagi berbicara kepada Jeong, namun tetap saja Azur harus pergi bersama Jeong ketika Jeong yang mengajaknya karena saat ini Azur adalah seorang familiar. Cerita berpindah pada suatu tempat yang jauh dari keluarga Pedang Mok. Di bawah sinar rembulan itu, terlihat seorang warrior wanita yang bernama Hoeng telah menatap sebuah bangunan tua yang berada pada wilayah itu. Hoeng adalah seorang warrior yang bekerja sebagai penjaga Lady Shock. Shock memintanya untuk datang ke tempat itu yang dikenal sebagai Pavilion Roh Jahat. Perlahan, Hoeng pun membuka pintu gerbang pavilion itu seperti yang diperintahkan oleh sang lady untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan di dalam pavilion itu, ia melihat ada begitu banyak patung-patung roh jahat yang telah menyambut kedatangannya. Bukan hanya itu saja yang menyambut kedatangannya, namun Hoeng pun melihat ada beberapa kepala manusia yang membusuk telah tersegel di atas lantai. Bahkan di dalam pavilion itu, Hoeng melihat sebuah patung yang begitu mencolok telah berdiri kokoh di hadapannya. Hoeng menyadari bahwa tempat itu sangatlah mengerikan karena tidak ada satu orang pun yang datang menyambutnya, melainkan hanyalah puluhan patung roh jahat yang seakan-akan telah menatap kedatangannya. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Hoeng bergumam, ada apa dengan patung-patung ini? Aku merasakan kalau di tempat ini telah dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. Lalu Hoeng pun menatap kepada sebuah api yang tiba-tiba saja telah menyala di hadapannya. Ia teringat kalau dia harus menyampaikan sebuah pesan di hadapan patung besar itu. Hoeng berkata, seperti yang kalian tahu dari sebuah surat yang kami kirimkan sebelumnya. Sang dukun, master dari pavilion ini yang bernama Myosin telah tewas. Dia mati dengan cara yang menggenaskan setelah dibunuh oleh Mok Yong-won, sang putra ketiga. Sambil meletakkan sekantung koin perak, Hoeng kembali berkata, ini adalah sebuah kompensasi dari Lady Shock setelah kematian Myosin, sebanyak 300 koin perak.
Dan apabila kalian telah menerima permintaan kami, maka kami akan memberikan 400 koin perak lagi sebagai imbalannya. Permintaan kami cukuplah sederhana, yang kami inginkan hanyalah kalian harus membunuh putra ketiga. Jadi, apakah kalian akan menerima permintaan kami?" Setelah mengatakan itu, suasana di dalam ruangan itu masihlah sunyi karena memang pada dasarnya di tempat itu tidak ada seorang manusia yang terlihat di dalam sana. Namun tiba-tiba saja sebuah api yang ada di hadapannya telah padam begitu saja, yang seakan-akan bahwa para roh jahat telah menerima permintaannya. Karena Hoeng mengetahui kalau permintaannya telah diterima, ia pun memberi hormat kepada patung besar itu dan meminta izin untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari pavilion itu, Hoeng bergumam, "Memang benar kalau aku tidak ada melihat siapapun di dalam sana. Akan tetapi aku merasakan sebuah sensasi seperti telah ditatap oleh banyak orang dari berbagai macam arah. Jujur saja, aku sangat merinding di dalam sana. Namun jika tidak ada situasi yang sangat darurat, maka aku tidak mau lagi ke tempat itu." Di dalam ruangan pavilion itu, terlihat mayat Myosin telah terbaring tepat di hadapan patung yang besar itu. Namun, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang memakai topeng telah memulai pembicaraan mereka. Ia berkata, "Sudah dipastikan kalau Myosin telah dibunuh. Jadi, apakah kalian setuju kalau Myosin telah menjadi roh jahat?" Terlihat seseorang yang perlahan telah keluar dari dalam sebuah patung. Ia pun mengatakan, "Myosin telah menjadi roh kuning. Hal itu disebabkan dengan melihat bagaimana Tuan Muda ketiga mampu mengangkat seorang pelayan hanya menggunakan kata-katanya saja. Aku yakin kalau Myosin telah memasuki tubuh Tuan Muda dan bersemayam di dalam sana." Namun, salah satu dari mereka mencoba untuk membantah pendapat itu. Ia pun mengatakan, "Bukankah ada sebuah kemungkinan bahwa Tuan Muda ketiga memiliki roh lain sebagai familiar?" Tetapi pendapatnya kembali dibantah oleh seseorang yang ada di sana. Ia berkata, "Mungkin roh baik, seekor monster ataupun semacamnya bisa saja dijadikan sebagai familiar. Akan tetapi hampir sangat mustahil untuk menjadikan sebuah roh dengan dendam yang begitu besar menjadi seekor familiar. Dengan situasinya yang telah menjadi seperti ini, maka dia telah menjadi seseorang yang sangat berbahaya." Kemudian sang pemimpin berkata, "Jadi kesimpulannya adalah salah satu dari kalian akan pergi untuk membunuh Tuan Muda ketiga, lalu melepaskan roh Myosin yang masih bersemayam di dalam tubuh Tuan Muda." Cerita berpindah pada keesokan harinya. Matahari mulai menampakkan sinarnya di pagi itu. Lalu para warga seperti biasanya telah melakukan rutinitas mereka masing-masing. Dan di pagi itu, terlihat Goh-chan yang menguap lebar akibat rasa kantuk yang masih ia rasakan. Sambil membawa sebuah tungku, ia berkata, "Dasar sialan, seenaknya saja bajingan itu menyuruhku bangun pagi hanya untuk membawa tungku ini." Ketika melihat Goh-chan yang datang membawa tungku itu dan menyalakannya, Jiong pun langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Goh-chan. Mendengar rasa terima kasih itu, Goh-chan bergumam, "Bajingan ini memanglah sopan, tetapi dia juga adalah orang yang gila, sampai-sampai aku pun menjadi gila." Kemudian Goh-chan berkata, "Wahai Tuan Muda, untuk apa kau meminta tungku ini? Apakah ada sesuatu yang ingin kau bakar?" Namun Goh-chan sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa yang ingin Jiong bakar adalah kedua buah buku dari catatan rahasia yang telah ia dapatkan sebelumnya. Goh-chan pun bertanya bagaimana bisa Jiong mendapatkan kedua catatan rahasia itu dan sejak kapan dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga itu. Terlihat Goh-chan berteriak sejadi-jadinya ketika Jiong yang membakar satu persatu lembaran catatan rahasia itu. Goh-chan pun sama sekali tidak bisa menahan apa yang dilakukan oleh Jiong, karena apapun yang ingin Jiong lakukan maka ia akan melakukannya tanpa mempedulikan sebuah resiko yang akan ia dapatkan. Goh-chan pun bergumam, bajingan gila ini, dia telah membakar kedua catatan rahasia yang selama ini telah dicari oleh semua orang. Bahkan dari tatapan kedua matanya, ia sama sekali tidak menyesalinya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.